Terima kasih ya rekan-rekan semua, bahwa saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Fauzan dan tiga pemateri kita, bahwa sesungguhnya berbicara hoax itu berbicara sesuatu tentang kebohongan. Kalaulah kita kemudian kaji secara historis bahwa berita bohong itu sebenarnya sudah ada sejak 1439 ketika mesin tik itu ditemukan oleh Johannes Gutenberg, ya, bahwa isu-isu hoax itu sudah ada pada zaman itu, tetapi dalam hal memverifikasi kebenarannya itu tidak semudah seperti sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa hoax secara kamus bahasa Indonesia itu adalah berita kebohongan. Dalam kamus bahasa Inggris disebut bahwa berita bohong yang sengaja diciptakan untuk suatu kepentingan dan keuntungan seseorang. Nah, kalau kita melihat periodisasi sekarang ini, di mana dengan perkembangan IT yang begitu pesat, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bang Fauzan, bahwa IT ini adalah ujung-ujungnya adalah pengguna gadget. Gadget itu didominasi oleh anak-anak milenial. Harapannya sesungguhnya ketika generasi milenial ini hadir, justru akan muaranya kepada terciptanya Indonesia generasi emas. Nah, kalau generasi emas yang diharapkan pada periode ini kemudian tidak mampu menerjemahkan isu-isu yang aktual, isu-isu yang penting tanpa kesahihan sumbernya, ini kita agak khawatir generasi milenial jadi generasi perunggu. Kenapa? Bahwa akan muncul generasi-generasi yang tidak bisa mempertanggungjawabkan baik dari sisi informasi, baik dari sisi visual maupun dari sisi aktualisasinya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara ada semacam 3 kategori hoax yang berkembang saat ini. Yang pertama itu bisa kita sebut dengan proper hoax. Proper hoax itu contoh yang terbaru dan masih kita ingat adalah bagaimana kasus Ratna Sarumpait, ya. Kasus bahwa dia itu operasi plastik supaya wajah lebih bagus, tetapi dikatakan digebukin, ya kan? Agak-agak aneh juga sebenarnya, walaupun kita katakanlah tidak berada di pada posisi orang 01 ataupun 02, kita kesampingkan isu politik. Agak aneh juga masa orang diculik di bandara kemudian digebukin oleh orang ramai dengan preman. Berarti saya berpikir kemarin, jangan-jangan preman Indonesia ini udah ganti kelamin juga. Masa gebukinnya cuma gebukin perempuan sampai sebegitunya. Nah, itu adalah sesuatu berita bohong yang memang dikonsumsi untuk kemudian mencari keuntungan atau menjelekkan orang lain. Dan kemudian kedua, itu ada yang kemudian dari sisi temanya bagus tapi tidak ada korelasi dengan isi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fauzan tadi, bagaimana kasus anak Presiden Jokowi. Itu beritanya kadang-kadang dibuatnya, tapi waktu kita baca tidak sesuai dengan faktanya. Ada juga kemudian isu yang kemudian sesungguhnya benar adanya, tetapi tidak dalam konteks yang sekarang itu harus terpublish kembali. Misal ya, ada kebijakan pemerintah untuk misalkan harus mengimpor kembali barang-barang, sebagian barang-barang pokok. Nah itu misalkan informasi 2 tahun yang lalu menjelang isu-isu politik dinaikkan lagi. Nah, seolah-olah bahwa pemerintah hari ini tidak peka terhadap apa yang diderita oleh masyarakat tanpa kemudian mengkaji apa yang sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Nah, celakanya informasi seperti ini menjelang-jelang pemilu, menjelang-jelang pilkada, ini kemudian sangat efektif untuk dilakukan semacam black campaign terhadap calon-calon tertentu. Kita melihat isu hoax yang paling tinggi itu adalah isu politik, kemudian isu agama, dan ini kemudian dilakukan kombinasi keduanya ini, kemudian dikonsumsilah oleh orang-orang kita. Nah, kenapa sasarannya anak-anak milenial? Karena anak-anak milenial ini seperti kata Bang Fauzan tadi, sebelum tidur baca doa gadget dulu, bangun tidur gadget dulu, ke WC pun gadget dulu, ya kan? Kalau kita pikirnya ini jangan-jangan lebih sibuk daripada pendiri Alibaba ketimbang kita, saking sibuknya. Tetapi yang kita baca terus-menerus dari pagi sampai sore itu 60% adalah berita hoax. Tadi saya juga baru duduk-duduk, tiba-tiba dilihat foto Pak Jokowi yang terbalik tangan ketika meletakkan sholat. Nah, ini kan bahaya. Nah, ujung-ujungnya apa? Agama yang kemudian dijadikan politik. Sesungguhnya sebenarnya kita di dalam Islam, bagaimana politik itu diagamaisasi, bukan agama yang dipolitisasi. Ini sesuatu yang dibalikkan.
Ya, yang terjadi hari ini adalah seperti itu. Seolah-olah Pak Jokowi bukan orang Islam. Keislamannya itu dipertanyakan. Intinya apapun yang dilakukan oleh 01 itu salah semua. Tadi sampai saya kadang-kadang bercanda gini, Bang, tadi udah sholat isya belum? Belum, karena calon kami kan Pak wakil kami kan ketua MUI, jadi kami sudah didoakan masuk surga. Bukan daripada nanti saya bilang saya menghadiri Jokowi nanti dikatakan bahwa kita juga bukan orang Islam juga. Nah, ada juga yang lebih parahnya bahwa ketika orang-orang yang ada berada di 01 itu sudah bukan Islam lagi. Nah, berat. Nah, itu adalah semacam-macam hoax yang kemudian sengaja diciptakan. Nah, bagi generasi milenial apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, cukup membaca berita-berita yang kemudian kita anggap kredibel. Sumber beritanya itu kredibel. Sumber berita itu dihormati. Masih banyak media-media kita yang kemudian bisa kita mempertanggungjawabkan isinya. Kemudian kedua, jangan kemudian terlalu latah untuk men-share gambar berita yang kita terima tanpa kemudian kita membaca lebih teliti. Ya, karena kenapa? Di dalam Islam juga disebutkan, salah satunya adalah hadis riwayat Tabrani yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang tergesa-gesa itu adalah syaitan. Nah, artinya kita apa? Ketika mendapat suatu berita, kita baca dulu, teliti dulu, kemudian baru kita share. Atau kalau memang kita ragu akan kebenaran dan keabsahan berita itu, lebih baik diam. Diam itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Al-Quran juga menyebutkan di dalam surat Al-Hujarat yang mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, waspadalah terhadap berita yang disampaikan oleh orang fasik. Karena sesungguhnya berita itu bisa jadi akan menghancurkan suatu golongan dan akan membuat penyesalan terhadap dirimu. Nah, sesungguhnya berita hoax ini jauh sebelum pemilu menjelang 2019 Islam sudah mewanti-wanti. Nah, makanya di dalam konteks beberapa daerah menangkal isu hoax lagi milenial itu tergantung dengan daerahnya masing-masing. Kalau Surabaya dengan Jawa Timurnya dengan konteks akademisnya, kemudian Jogja dengan konteks budayanya, saya berkeyakinan bahwa menangkal hoax di Aceh ini cukup dengan nilai-nilai agamanya. Karena anak-anak Aceh, generasi milenial, saya berpikir nilai-nilai religi kita itu masih kuat. Jadi nyambung dia, religi relawan Pak Jokowi Indonesia dengan kondisi keacehan, dengan religi keimanannya. Saya yakin bahwa generasi milenial mampu menangkal berita hoax untuk kebaikan ke depan yang lebih baik. Saya meminjam juga kata istilah Ali bahwa sesungguhnya kebaikan yang tercerai-berai itu cenderung akan dimudahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu bagi kita yang tergabung di dalam pendukung Pak Jokowi, mari kita bersatu kemudian menangkal hoax dan tidak terpancing untuk menyebarkan hal-hal yang kemudian dapat mengganggu rasa keamanan, kebersatuan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Mungkin ini kata pengantar dari saya. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.